lakukan setiap ibadah dengan sungguh-sungguh. Saya berkhotbah tidak tunggu ribuan orang. Saya ulang-ulang berurusan dengan ribuan orang dalam KKR panggung besar. Tapi bagi saya semangatnya tetap sama. Mau 5 orang, 6 orang, tetap ini jiwa berharga semua. Amin, kekasih Tuhan. Amin. Langsung kita ya. Langsung kita. Sedap. Cek, mana-mana aja bisa kan? Baik, Bapak Ibu terkasih, kita berdiri sebentar. Kita doa ya untuk dengar firman. Kita berdoa, terpujilah Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami dapat kesempatan berharga lagi dengar firman-Mu. Kami ingat apa yang Tuhan nubuatkan melalui Nabi Amos, bahwa akan ada waktu orang menyeberang dari laut yang satu ke laut yang lain, pulau yang satu pulau ke yang lain, menghabiskan sejumlah biaya untuk menerima atau mendapat firman, tapi mereka tidak menemukannya. Amin. Karena Engkau akan memberikan satu saat di mana orang mengalami lapar dan haus, bukan karena perkara jasmani atau makanan jasmani, tetapi karena firman Allah. Tapi kami bersyukur, kami bandingkan nubuatan itu dengan keadaan kami sekarang di Amerika. Kami bisa menerima firman Allah dengan leluasa. Semua karena anugerah-Mu. Amin. Tolong hamba-Mu yang akan bicara atas nama-Mu, sehingga betul-betul kami mendapatkan berkat, sukacita, kemenangan yang berasal dari Allah. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang siap menerima firman Allah dan yakin Tuhan mengampuni kita, sehingga tidak ada dosa yang menghalang berkat, sukacita dari firman. Dalam nama Yesus kita berkata, amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Haleluya. Puji Tuhan ya, saya bersyukur bahwa saat ini saya diberi kesempatan lagi untuk berbagi berkat kepada saudara sekalian. Pembacaan firman bagi kita terambil dari Mazmur ya. Mazmur pasal 5 ayat 13. Haleluya. Mazmur pasal 5 ayat 13. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Mazmur 5 ayat 13, 1, 2, dan 3. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada saat ini dari Mazmur pasal 5 ayatnya yang ke-13, saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu pagar Allah. Nah, pagar Allah di sini saudara-saudara adalah satu istilah yang menggambarkan tentang tindakan Allah melindungi setiap milik kepunyaannya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa setiap kita bisa aman sampai hari ini karena ada pagar Allah yang mengelilingi saya dan saudara. Nah, pelajaran firman Tuhan pada saat ini sangat sederhana ya. Kita akan mulai dengan pertanyaan penting. Yang pertama adalah, siapakah yang mengalami pagar Allah itu? Ayat ini dikatakan sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Ternyata yang bisa mengklaim ada pagar Allah dalam kehidupan kita disebutkan adalah orang benar. Nah, orang benar di sini menarik untuk kita pikirkan, kita renungkan. Siapa di antara kita yang berani mengatakan kita benar kalau kita mengerti istilah benar menurut Alkitab? Benar menurut Alkitab itu Bapak Ibu ya, beda dengan benar menurut matematika. Kalau matematika 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 kali 4 sama dengan 16, dan seterusnya. Itu harus pasti, tidak bisa 2 tambah 2 sama dengan 3,99, sekian, tidak bisa. Harus 4, 2 tambah 2, tidak ada koma-komanya. Nah, kalau saya dan saudara bicara tentang orang benar, siapa di antara kita yang benar menurut pemahaman matematika?
Siapa di antara kita yang berani berdiri dan bersaksi, saya 100% benar, saya tidak bisa salah. Kalau persoalan yang kelihatan sih aman, tapi kalau bermainnya di pikiran dan di hati, gimana dong? Ya, sebab Alkitab bilang begini, ya. Ada orang dia kalau melihat perempuan, sebenarnya ini hukum berlaku bagi laki-laki atau perempuan. Dia melihat perempuan dan ada keinginan, ada nafsu, ada gairah, ada birahi. Alkitab dalam Matius 5 ayat 28 mengatakan orang itu sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Dia tidak tarik orang itu bawa ke pohon-pohon atau di mana, tidak ada pemaksaan. Hanya di pikiran. Alkitab berkata kamu sudah berzina. Di bagian lain lagi, kasus yang lain, 1 Yohanes 3 ayat 15 mengatakan bahwa seseorang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Jadi kalau kita membenci orang, benci sampai kepahitan, kita dikategorikan pembunuh. Dan tidak ada pembunuh masuk surga. Nah saudara, makanya kalau saya bilang bicara tentang benar, kalau dalam arti matematika, wah saya pikir repot ini. Tidak ada satu manusia pun yang benar. Makanya kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab lah, Nuh itu orang yang menurut Kejadian 6 ayat 9 dia benar. Dia orang yang beda, dia bergaul dengan Allah, beda dengan orang-orang sejamannya. Tapi Alkitab mencatat pemabuk pertama selepas air bah yang mabuk sampai telanjang bulat itu Nuh. Kita baca sejarah Alkitab. Padahal Alkitab berkata dia benar, beda dengan orang-orang sejamannya. Sebenar-benarnya Nuh, serohani-rohaninya Nuh masih juga ada titik lemah di mana Nuh jatuh mabuk sampai telanjang bulat. Daud, wah, dalam Mazmur-Mazmurnya kelihatan Daud begitu dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Tapi kelemahan Daud tuh mata keranjang. Mata keranjang. Kalau lihat istri orang bawaannya langsung kirim informan, check and recheck. Siapa itu ya? Waktu dia lihat Batseba kan, Alkitab berkata Batseba itu sangat elok. Alkitab kalau bilang orang cantik biasa, dia hanya bilang cantik. Atau elok biasa, elok. Tapi kalau pakai sangat elok, nah itu elok banget tuh. Kalau kitab suci itu istilahnya tuh harus dicerna tuh. Nah Batseba ini elok banget. Dan kita tahu cerita periode atau babak Batseba itu tumbang juga Daud. Kurang berdoa, tidak mungkin. Merenungkan firman siang dan malam. Lihat aja Mazmur Daud. Ajakan-ajakan Daud itu luar biasa. Tapi Anda lihat di sini, Daud pun tidak bisa benar 100%. Musa, Musa hebat ini. Hamba Tuhan luar biasa. Ini yang saya contohkan, ini hamba-hamba Tuhan kaliber semua nih. Musa luar biasa. Tapi Anda tahu penyebab dia tidak masuk tanah Kanaan, tidak menghormati kekudusan Tuhan di hadapan orang-orang Israel. Tuhan bilang, Musa, kamu hanya lihat dari Gunung Nebo. Bayangin, sudah bawa itu bangsa capek-capek dengan harapan ikut masuk tanah perjanjian, tidak masuk. Makanya hamba Tuhan senior, saya sering dengar pengajaran mereka. Mereka mengatakan, seringkali kita kehilangan banyak berkah karena tidak jaga kekudusan itu. Tapi ya, itulah manusia, saudara. Yang saya contohkan tidak main-main. Bahkan Ibu Maria sekalipun. Ibu Maria itu perempuan saleh. Tapi Alkitab mencatat dalam nyanyian Maria. Dalam Lukas 1 ayat 46-47. Tolong buka Lukas 1 ayat 46-47. Nyanyian Ibu Maria secara implisit. Ada pengakuan Maria di situ bahwa dia itu orang berdosa. Tolong dibacakan buat kita nyanyian Ibu Maria. Dalam Lukas 1, 46-47, siapa yang sudah dapat silakan baca dengan suara keras. Nyanyian pujian Maria ayat 46, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. 47, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dan hatiku bergembira karena siapa? Karena Allah juru selamatku. Kalau ada satu orang manusia mengakui adanya juru selamat, berarti secara tidak langsung orang itu mau bilang, saya ini orang berdosa. Hanya orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Secara implisit Maria mau bilang saya pun berdosa.
Jadi Maria itu melahirkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disebut kudus bukan karena kekudusan Maria. Kekudusan Maria itu dilambangkan dengan keperawanannya saja. Tetapi kekudusan yang ada pada Kristus karena dia dikandung oleh Roh Kudus. Tapi ibu sudah tahu toh, ada 4 cara Tuhan menghadirkan manusia di dunia ini. Yang pertama, tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Yang kedua, pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Yang ketiga, pakai perempuan, tidak pakai laki-laki. Yang keempat, pakai dua-dua. Yang tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan, Adam. Yang pakai laki-laki saja, tidak pakai perempuan, Hawa. Hawa itu diciptakan hanya pakai laki-laki loh. Rusuk aja dong. Yang pakai perempuan, tidak pakai laki-laki ketika Yesus menjelma menjadi manusia. Yang pakai laki-laki, pakai perempuan, kita semua di sini. Atau ada yang dari gitar? Ada ya. Maksudnya saudara kasih kesaksian biar saya di YouTube gitu. Oh ternyata di Atlanta beda loh. Saya hanya tahu 4 cara. Ternyata di Atlanta ada yang berasal dari lampu-lampu neon ya. Tidak ya, kita setuju 4 cara itu ya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya pribadi yang dilahirkan oleh perempuan dan tanpa dosa, benar apa adanya, cuma satu, Yesus Kristus, the one and only, tidak ada yang lain. Kenapa harus Yesus? Karena syarat menjadi penebus itu minimal ada 2. Harus manusia biasa dan tidak berdosa. Mau cari manusia biasa di mana yang tidak berdosa? Satu-satunya hanya Yesus. Amin. Karena dia Allah menjelma menjadi manusia. Manusia pertama yaitu Adam gagal menjalankan misi Allah. Maka anak Allah harus menjelma menjadi manusia. Dia tidak berdosa. Padanya tidak ada noda dan dosa apapun, saudara-saudara. Amin. Maka dia memenuhi syarat menjadi penebus. Satu kali Yesus pernah berdiri di depan mereka dan Yesus bilang begini, tunjukkan dosaku di mana? Tidak ada yang berani. Kalau saya yang bilang itu, wah repot. Kalau di saudara sih aman, kalau istri saya ada bahaya. Tunjukkan dosa saya di mana? Istri bilang banyak saya tahu. Biar pendeta loh saya tahu. Serius saudara saya ngomong. Saya boleh hebat di depan Bapak Ibu. Saya ini tipe pendeta yang bicara apa adanya supaya pendeta jangan terima kemuliaan. Yang layak terima kemuliaan, ada hormat adalah Tuhan. Saya bicara ini juga bukan satu rekomendasi supaya saya sengaja berbuat dosa. Tidak. Saya bicara ini apa adanya. Bayangin kalau saya kayak Yesus. Coba tunjukkan di mana salah saya. Bapak Ibu kalau saya ngomong sini mana ada yang tahu. Iya kan? Istri saya, anak saya ada di situ, baru saya bilang, coba tunjukkan. Istri bilang, serius? Yakin mau gua tunjukin? Saya udah pendeta, udah khotbah semangat luar biasa, KKR keliling diundang di mana-mana. Oh berantemnya ngeri sama istri saya. Oh saya harus jujur ini. Awal-awal pernikahan tuh pakar psikologi pernikahan mengatakan, ya orang itu 5 tahun pertama tuh itu pasti nggak terhindarkan. Mau suka baca Alkitab, mau apa, gesekan itu pasti ada. Kadang-kadang hanya persoalan salah beli inilah, salah beli itulah. Macam-macam. Siapa sih? Saya yakin setiap kita di sini, Pak Yongki, Pak Irwan, bapak-bapak yang lain, kalau dikasih kesaksian, berani tidak bilang, siapa yang berani tunjukin? Nggak berani. Abraham memang bisa. Abraham ngomong, siapa berani? Tunjukkan salah. Baru ada Sarah di situ. Sarah bilang, wah lu suruh gua nipu mulu. Asal ketemu orang, bilang ya lu ada gua. Udah baca gak itu? Hah? Iya, lu Tuhan janji. Bagian gua usul Hagar langsung Hagar eksekusi. Dapat Ismail, kan? Bikin kacau dunia. Maksudnya kalau kita lihat dalam cerita Alkitab ya, tapi itulah rencana Tuhan, kita tidak tahu. Saudara siapa sih? Daud mau ngomong, di mana salah gua? Nggak berani dia. Siapa? Musa, nggak berani dia. Satu-satunya yang berani ngomong cuma Yesus. Amin, saudara. Nah, jadi menarik bahwa karena dia adalah sang kebenaran itu, makanya dia memproklamirkan diri, dia berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kapan kita dibenarkan? Saat kita tinggal dalam dia, dia tinggal dalam kita, firman-Nya dalam kita, kita dibenarkan karena iman. Amin, saudara.
Roma 5 ayat 1. Tolong baca dong buat kita. Roma 5 ayat 1. Silakan ya. Roma 5 ayat 1, Ya. hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita dibenarkan karena iman, saudara-saudara. Makanya segala perbuatan kita tuh harus dengan iman. Karena kalau tanpa iman, Tuhan akan melihat segala sesuatu tanpa iman itu dosa. Iman yang dimaksud seturut Roma 5 ayat 1 tadi adalah iman kepada Yesus Kristus. Tanpa itu, biar pendeta mau khotbah berapi-api, semangat-semangat juga, Tuhan bilang dosa kalau tidak dengan iman. Mana ayatnya? Roma 14 ayat 23. Mau hal serius, hal sepele, hal besar, hal remeh, semua harus berdasarkan iman. Roma berapa tadi? 14 ayat 23. Silakan, Ibu. Tapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Ya, Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. betul. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Garis bawahi kalimat itu. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Makan tidak dengan iman dosa. Beli pakaian tidak dengan iman dosa. Beli rumah tidak dengan iman dosa. Rencana ke Amerika tidak dengan iman dosa. Rencana tinggal di Amerika tidak dengan iman dosa. Sudah tinggal di Amerika tapi tidak dengan iman dosa. Berkhotbah pun tidak dengan iman dosa. WL main musik atau apapun tidak dengan iman dosa. Karena tanpa iman kepada Yesus kita nggak bisa acting. Yesaya 64 ayat 6 itu bilang begini, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Yang kain kotor di situ pengertiannya apa Bapak Ibu? Pernah tahu istilahnya? Coba baca dulu Ibu biar saya jelaskan. Yesaya 64 ayat 6. 64 ayat yang ke-6, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Sampai di situ. Saudara, kain kotor di sini itu istilah di Yehezkiel dan cemar kain. Saya harus bilang itu pembalut wanita zaman itu. Dulu belum ada pembalut wanita yang modern kayak Softex atau di Amerika punya nama apa saya nggak tahu. Ya ini kita bicara pengetahuan ya. Dulu kalau orang datang bulan perempuan itu pakai kain. Nah bagi mereka yang tanpa Yesus sok mau benar, waktu masuk surga tanya tiketmu apa? Nih kain kotor nih. Segala yang seperti kain kotor itu saya tanya, kesalehan atau kesalahan? Kesalehan. Kesalehan bukan kesalahan. Coba baca. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Nah itu maksud dia. Jadi maksud begini, itulah orang-orang yang sok saleh tanpa Yesus. Kelihatan baju putih-putih ya. Ibadahnya. Tapi tanpa Yesus kotor. Nah bayangin nih, kesalehan aja tanpa Yesus kayak kain kotor. Kesalahan kain apa? Oli mending. Itu tahu campur apa tuh? Nangkap maksud saya? Kita tidak mungkin benar tanpa iman. Kita ini kayak mikrofon ini Bapak Ibu. Di mata Tuhan hitam gelam. Tapi waktu kita percaya Yesus, kita ditutup kayak gini nih. Jadi Allah tidak lihat kita, Allah lihat anaknya. Sampai di sini saudara ngerti? Itu Kristen. Allah tidak lihat kita karena kita ditutup oleh anaknya. Waktu kita percaya dia. Banyak orang nih tanpa tutupan ini mau sok saleh. Tuhan bilang apa? Kotor kau. Kain kotor kau. Harus terima Yesus. Tutup. Nah sepanjang ini ada, Bapak tidak lihat kita. Sepanjang ini tidak ada, hitamnya kelihatan. Tapi kalau ini ada, Bapak lihat anaknya dalam kita. Makanya dia berkata, lihat aku berdiri dan mengetok. Kalau ada orang mendengar, buka pintu, aku masuk ke dalam engkau. Tujuannya itu. Amin. Bapak Ibu, ini pelajaran berharga. Mungkin Bapak Ibu menatap saya dan berkata, tapi Pak Pendeta kami sudah Kristen. Saudara, Alkitab bilang, dalam satu ladang itu ada ilalang, ada gandum. Saya nggak tahu saudara ilalang atau gandum. Tuhan yang tahu, saudara yang tahu. Dalam satu pohon ada ranting berbuah, ada ranting tidak berbuah. Saudara ranting yang mana? Saya tidak tahu, kita baru kenal. Saya baru datang Atlanta satu kali. Yesus berkata, aku datang kembali, aku pisahkan domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri.
Tidak ada tempat netral dalam Tuhan. Hanya kanan atau kiri. Tidak bisa bilang, saya bukan kambing, bukan domba, saya itik deh. Tidak bisa. Mau gue yang itik di situ. Jadi tidak bisa ya. Harus jelas, domba atau kambing. Kapan kita jadi domba? Kapan kita jadi ranting berbuah? Kapan kita jadi gandum? Saat kita terima Yesus sungguh-sungguh. Kita dibenarkan karena anugerah. Salvation by grace. Salvation by faith. Keselamatan hanya karena anugerah, keselamatan hanya karena iman. Kalau saya dan saudara hari ini berbuat baik, ya, saya lihat antusiasnya tadi, wow, habis gereja makan ya, itu lobster, wow, haleluya, kolesterolnya ya. Tapi kalau tidak ada orang yang cinta Tuhan, tidak mungkin gereja sekompak itu, seluar biasa itu, seberkorban itu. Karena saya tahu pelayan itu bukan cuma khotbah atau nyanyi. Mereka yang masak itu luar biasa. Di gereja lain, kami di Denver, di Atlanta, selalu ada jemaat yang berkorban untuk itu. Saudara dengar, sepanjang Anda melakukan itu dengan iman dan tulus, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Karena Allah melihat Yesus di balik setiap keputusan dan tindakan kita. Pelayanan itu macam-macam. Bukan cuma yang kelihatan. Bahkan saya sering tekankan, banyak orang yang kelihatan dia bisa sukses karena di belakang dia ada orang-orang tidak kelihatan yang sudah menerima Yesus, sudah dibenarkan, mereka menjadi supporter, penopang, pendukung pelayanan. Saya mengalami langsung itu. Bagaimana jemaat Tuhan yang di belakang saya, orang tidak kenal mereka, tapi gara-gara mereka saya eksis. Saya yakin Ibu Gembala mengalami hal yang sama di Atlanta. Amin Ibu. Kenapa orang-orang bisa melakukan itu? Karena Anda telah ada dalam Yesus. Yesus ada dalam Anda. Jadi Tuhan lihat Anda. Kalau tidak ada Yesus, kotor kita semua. Tapi Yesus, Bapa lihat anaknya dalam hidup kita. Itu kenapa? That's why kita semua disebut orang benar. Bukan karena versi matematika, tapi versi iman Kristen. Kita orang-orang kotor yang datang pada Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17 bilang begini. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang baru? Statusnya baru. Dulu anak kegelapan, dulu anak kebinasaan, dulu anak neraka. Sekarang anak-anak yang sudah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes pasal 5 ayat 24. Tolong baca ayat itu. Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Amen. Dan tidak turut dihukum. Kenapa? Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dulu nih kita anak-anak menuju maut, ada dalam antrian panjang menuju neraka. Tapi ketika kita menerima Yesus, hidup kita berubah. Metanoia, perputaran pikiran 180 derajat. Ingat ya, 180. Kalau dulu ke utara, sekarang ke selatan. Ada yang terimanya kelewatan sampai 360, makanya kumat lagi. Jadi dia sudah ke sini, kembali lagi ke sana. Sana balik sini dong. Amin. Haleluya. Siapa yang ada dalam Kristus, dia ciptaan baru, statusnya baru. Amin. Terus kalau orang sudah dibenarkan Tuhan, gaya bicaranya juga baru loh. Dia tidak lagi pakai perkataan dulu ya. Kalau kami di daerah Indonesia Timur, ya tahulah kalau ketemu orang, bahasa gaul kita tuh kalau maki orang itu gaul loh. Ketemu orang angkat tangan langsung kebun binatang keluar. Di sana juga balas kebun binatang, sama-sama binatang gitu. Jadi bahasanya maki, kok gaul gitu loh. Bahasanya tidak membangun, kata-katanya tidak penuh kasih. Ya, ketemu orang jerawat banyak, wah jerawatnya udah nggak ada loh. Kok nggak ada, banyak banget ini, nggak ada tempatnya. Maksudnya penuh, full ya. Kalau di Jakarta kalau full patas ada kita berdiri. Kata-katanya tidak membangun. Orang yang sudah dalam Kristus dibenarkan, status baru, hidup baru dimulai dari apa? Kata-katanya itu loh, membangun orang. Kata-kata penuh kasih. Kolose 3 ayat 16. Ini air minum yang mana bisa ditambah? Karena saya punya titik darah penghabisan. Oke. Kolose 3 ayat 16, silakan. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu,
sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Itu mulutnya udah berubah tuh. Amsal mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Nah, orang yang sudah dalam Kristus, kata-katanya itu berubah. Kata-katanya penuh kasih. Lagi Bu, Kolose 4 ayat 6, geser dikit. Kolose 4 ayat 6. Kolose 4 ayatnya yang ke-6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kata-kata penuh kasih, ya toh? Saya tidak usah ajar lagi di sini ya, bagaimana ibu-ibu panggil suami ya, penuh kasih, amin. Kadang-kadang, aduh, ini tidak ibu-ibu di Atlanta, ini ibu-ibu di Norwegia. Kadang ada bapak tuh yang pernah dikonseling sama orang. Kenapa Pak suka ke tempat pelacuran? Kata bapak itu kapan? Kenapa sering ke pelacuran? Katanya di tempat pelacuran tuh dia damai banget ya. Iya, yang pekerja-pekerja PSK itu cara manggilnya tuh penuh kasih. Lembut banget. Mas, enak. Di rumah manggilnya, woi. Saya tahu ibu-ibu sini nggak ada ya. Ini lebih banyak di daerah-daerah Timor Leste. Panggil manja dikit napa? Aman? Panggil tuh yang, ya enggak? Peang, jangan salah ya. Panggil tuh yang manja gitu loh. Ada suami-suami yang panggil istrinya tuh manja banget, panggilnya pretty. Disingkat aja pret-pret. Saudara, maksudnya kata-katanya itu loh, amin. Hendaklah kamu hidup bersama. Berarti kita makhluk sosial kan. Satu membutuhkan yang lain kan. Hidup bersama, kata-kata dijaga. Sesama tim pelayan, satu keluarga, mensupport, membangun. Jangan alergi, panggil istri dengan manja, penuh cinta, puji suami, puji istri. Jangan sampai istri dipuji orang. Amin. Itu harus dibudayakan supaya mantap. Terus berpikirnya itu, cara berpikirnya itu udah bagus. Siapa yang terima Yesus, dia diubahkan dalam roh dan pikiran, kata Alkitab. Roh dan pikirannya itu diubahkan di dalam Efesus 4 ayat 23. Efesus 4 ayat 23-24. Silakan. Efesus 4 ayat yang ke-23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Haleluya. Makanya di bagian yang lain, Filipi 4 ayat 8, Paulus bilang apa yang benar, apa yang mulia, apa yang kudus, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Orang punya positive thinking. Dia nggak berpikir yang aneh-aneh, dia nggak berpikir, dia selalu positif karena pertolongan Roh Kudus. Kata-katanya dibaharui, pikirannya dibaharui, cara menyelesaikan masalahnya juga dibaharui. Tahu rumus menyelesaikan masalah anak Tuhan? Mazmur 37 ayat 5, itu rumus tuh. Amin. Jangan dibolak-balik rumus itu. Serahkan. Iya, itu serahkanlah, lalu percaya dia bertindak. Jangan dibalik, bertindak dulu baru saya percaya. Ini kok suka dibalik-balik, macam Thomas orang ini ya. Pak Irwan, silakan baca Pak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Itu rumus. Serahkan, percaya, Tuhan bertindak. Jangan dibalik, bertindak dulu Tuhan, baru hamba percaya, nanti hamba serahkan diri dan serahkan masalah. Kebalik. Anak Tuhan serahkan. Sudah serahkan, entah diri, entah masalah, percaya. Saudara berserah kepada pribadi yang tepat. Karena memang definisi percaya itu begitu. Percaya dan mempercayakan, itu percaya. Ada orang yang percaya tapi tidak mempercayakan. Percaya, Rosi itu hebat, percaya. Kau yakin dia dalam belok-belok itu dia hebat, percaya. Berani nggak dia belok-belok, dia bonceng lo? Mikir juga kali. Berani nggak dia dalam kecepatan begitu dia bonceng lu? Percaya? Nah di situ pertanyaan. Maksudnya gini, banyak orang tuh percaya Yesus, percaya, mau Yesus atur hidupmu. Tunggu dulu, saya punya aturan sendiri ya, cari hal. Bertobat. Aman? Jadi perkataannya berubah, status berubah, perkataan berubah, pikiran berubah, cara menyelesaikan berubah, tujuan hidup juga berubah. Kalau dulu hanya cari dunia.
dalam Tuhan, dia cari dahulu kerajaan Allah. Kalau orang dunia tidak, dia cari materi-materi dulu. Tuhan bilang kamu tidak boleh sama kayak bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Mereka pikir itu duluan. Kalau kamu, kerajaan Allah dahulu. Apa itu kerajaan Allah? Definisi sederhananya, kerajaan Allah adalah pemerintahan yang dipimpin oleh Allah. Kalau kerajaan Salomo, kerajaan dipimpin oleh Salomo. Kerajaan Daud, kerajaan yang dipimpin oleh Daud. Kerajaan Nebukadnezar, kerajaan yang dipimpin oleh Nebukadnezar. Kalau kerajaan Allah, kerajaan yang dipimpin oleh Allah. Hidup kita dipimpin oleh Allah. Amin. Rumah tangga kita dipimpin oleh Allah. Bisnis kita dipimpin oleh Allah. Semua yang kita lakukan dipimpin oleh Allah. Itu hal yang pertama, berkaitan dengan siapa yang dipagari oleh Allah. Yang kedua, bagaimana manifestasi dari pagar Allah itu? Apa tujuannya maksud saya? Yang pertama, Allah buat pagar itu supaya membedakan mana kepunyaannya dan mana yang bukan kepunyaannya. Di sini saya lihat nggak ada pagar ya Pak Iron ya. Tapi kalau kita lihat rumah yang buat pagar atau kebun atau kantor, misalnya rumah saya, ini saya punya pagar keliling. Itu untuk membedakan mana wilayah saya, mana wilayah tetangga, mana wilayah jalan umum. Ketika Allah memagari kita, Allah sedang membedakan kita dengan yang bukan miliknya. Di bagian lain dia bilang, seperti dalam kepaknya. Seperti ayam misalnya, di bawah kepak ayam itu hanya ada anak ayam. Berani anak tikus atau bebek masuk di hantam itu. Hanya anaknya dia. Amin. Jadi kalau Tuhan bikin perbedaan, Tuhan mau supaya memang kita beda. Amin. Maliaki pasal 4 ayat 18. Oh enggak ada ya. Maliaki 3 ayat 18. 4 ya ada. Ada dong. Kok saya jadi takut sendiri. Ibu menakut-nakuti saya ya. Haleluya. Oh enggak ada di situ ya. 4 ada, 18 enggak ada. Ada. Oh enggak 3 ayat 18. Saya salah, Ibu menang. 3 ayat 18. Ya, silakan. 17-18 ya Ibu, lebih bagus. 17-18. Silakan yang sudah dapat aja. Maliaki 3:17-18. Ya, silakan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Amin. Terus. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, Yes. antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Wah, hari ini kita sudah 2 kali ibadah ya. Saudara akan lihat janji ini tergenapi. Amin. Lakukan setiap ibadah dengan sungguh-sungguh. Saya berkhotbah tidak tunggu ribuan orang. Saya ulang-ulang berurusan dengan ribuan orang dalam KKR panggung besar. Tapi bagi saya semangatnya tetap sama. Mau 5 orang, 6 orang, tetap ini jiwa berharga semua. Amin, kekasih Tuhan. Amin. Bagi kita yang ada dalam pagar Allah, Allah buat beda. Amin. Yang berikut, pagar Allah itu Tuhan buat supaya apa? Orang buat pagar itu ada unsur keindahannya. Tuhan memperindah hidup kita. Amin. Saya lihat kalau di rumah-rumah di kota-kota besar ya, orang buat pagar tuh tujuannya untuk mempercantik gitu lah. Dan Tuhan membuat pagar kita untuk itu. Amin, saudara-saudara. Jadi Tuhan akan membuat hidup kita semakin indah, semakin indah, semakin indah menurut kehendaknya. Dan yang terakhir, Tuhan buat pagar supaya kita aman. Orang bikin pagar kan demi keamanan ya. Ada yang di kota-kota besar itu sudah pagar tinggi banget, ada durinya, kawat duri, ada stromnya, anjing bulldog 3 ekor. Saudara lihat. Tapi itu pun kadang-kadang pencuri profesional tetap bisa masuk. Tapi beda dengan pagar Allah. Makanya ketika setan jalan-jalan keliling dunia, Tuhan bilang, sudah lihat Ayub? Setan aja tahu di situ ada pagar Allah. Jangankan pencuri, setan pun bisa tembus. Pencuri itu hanya anak buah setan. Itu anak yang ke-18 mungkin. Ya, anak-anak yang lain. Pencuri bisa masuk bagi orang yang pakai pagar dunia. Tapi pagar Allah beda. Sebagai nats penutup, kita tidak usah lama-lama ya, saya sudah lapar. Haleluya. Mari kita lihat Ayub pasal 1. Haleluya. Ayat 8 saudara-saudara sampai 10. Silakan Ibu. Ayub 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, Tidak ada, kan? yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 9. Ya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa
Ayub takut akan Allah. Sampai di situ dulu. Saudara lihat ya. Ini saya hanya bukakan sedikit sifat setan ya. Tuhan baru selesai muji Ayub, setan langsung sambar. Apakah memang gara-gara ini kan Tuhan berkati dia? Hati-hati ya, jangan ada anak setan di sini ya. Tahu ciri anak setan? Kita lagi muji kelebihan orang, dia langsung sambar. Iya, tapi kan bertobat ya. Saya harap kita sudah sedikit lagi di Amerika, jangan menjelekan orang. Amin. Amin. Kalau memang dia lebih, misalnya gembala puji dia, dukung. Amin. Jangan gembala bilang, saya suka lu pertumbuhan iman bapak ini atau ibu ini. Iya pak, iya ibu-ibu katanya. 5-6 ibu kalau kumpul mulutnya panjang-panjang. Setan sedang bekerja serius loh, di Atlanta tidak ada ya. Ini lebih ke pedalaman Ethiopia. Hati-hati lah. Keliling dunia udah. Nyambung aja. Mana lagi nih Pak? Setelah ini Jaksel, Jakarta Selatan, Slebeo. Nah, apa namanya? Setan tuh gitu. Tuhan lagi puji kualitas rohani orang, setan langsung sambar. Hati-hati ya, kalau ada kawan bertumbuh, tak usahlah, kita saudara bersaudara harus kompak. Amin? Tapi bukan itu sih saya mau bahas. Saya takut aja kecolongan. Oke, next. Ini yang paling saya persoalkan. 10. Ayat yang ke-10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Haleluya. Sampai di situ. Anda lihat. Setan aja tahu. Tuhan buat pagar. Saudara urut-urutan. Yang pertama, sekeliling dia. Dan rumahnya. Rumahnya. Serta segala yang dimilikinya. Segala yang dimilikinya. Dia. Rumahnya. Segala yang dimilikinya. Orang boleh pakai pagar dunia. Tetap kecolongan pencuri. Tetapi anak Tuhan. Mungkin rumah tidak ada pagar. Tapi kita punya pagar Allah. Pagar yang sempurna. Di dalam Mazmur 34 ayat 8 Alkitab berkata, malaikat Allah berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia dan meluputkan mereka. Amin. Makanya pernah ada kerusuhan di mana tuh, di Maluku kalau tidak salah. Ada orang mau serang gereja, tapi mereka lihat dari jauh, kok kayak ada bule-bule katanya mengelilingi gereja itu. Rasanya nggak ada tentara Amerika, Australia datang ke situ. Setelah mereka bertobat, mereka tahu itu malaikat. Kan malaikat bisa datang ke rumah Lot menyerupai orang. Dan saya percaya tidak malaikat datang untuk melayani kita. Mau lihat ayatnya? Saya ngomong selalu ada dasar soalnya. Ibrani 1 ayat 13-14. Ada mata yang mencurigakan dan mengatakan di mana di sini. Ya, saya sudah lihat mata itu ya. Rencananya mau tutup dan mata itu saya. Haleluya. Ibrani 1, 13-14. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ya. Ayat 14, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Iya. Malaikat itu diperintahkan suruh kelilingin kita. Amin. Kalau pejabat kan ada pol PP-nya kan. Kita ada malaikat. Amin. Saya pernah diutus khotbah Natalan. Suku saya itu se-Jabodetabek. Beberapa di antaranya kan masih preman. Mau kawal saya gitu loh. Waduh, saya udah kayak bandar narkoba dikawal-kawal. Saya pikiran sama ayat-ayat ini, takutnya Tuhan cemburu. Tuhan bilang, oh lu mau pakai mereka, malaikatnya diangkat aja nih. Lo yakin lo? Kan pikiran juga, saya nggak usah jaga-jaga deh, malaikat jaga. Amin. Orang percaya dia, rumahnya, segala yang dimiliki. Ini bukan bermaksud saudara simpan barang sembarang di luar loh, bukan loh ya. Jangan begini langsung segala jam tangan itu dibuang di. Jangan juga kali. Karena ada orang begitu percaya banget sama ayat ini. Saya tetangga masukin barang saya, motor saya di luar tetap aman. Saya penasaran nih. Saya cek motornya itu Vespa tahun 60-an. Itu pencuri juga mikir kali ini angka baru 2 langkah udah ketangkap, udah gitu lakunya juga laku berapa, siapa mau curi? Ya kan? Maksud saya ialah yakinlah Tuhan di pihak kita. Amin. Kiranya khotbah saya sederhana ini memberkati kita semua. Buat teman-teman di YouTube, God bless you all. Oke, dimatikan aja Pak Yongki, God bless.
Mari kita berdiri.